Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sesama suka dan penghobi elektronik ya teman-teman. Oke, di sini hanya sekedar berbagi saja, tidak bermaksud menggurui ya teman-teman. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang cara kerja daripada lampu emergensi ya teman-teman. Oke, dengan maksud dan tujuan, kalau kita paham dan tahu cara kerja daripada lampu emergensi, maka apabila kita mendapati lampu emergensi yang rusak, bisa dengan cepat mendiagnosa di mana penyakitnya, kemudian juga bisa dengan cepat dan tepat di dalam memperbaikinya, ya teman-teman. Oke, selanjutnya jangan lupa cukup dukung video saya dengan cara komen, like, subscribe, dan di-share yang sebanyak-banyaknya teman, agar memberikan kemanfaatan kepada khalayak banyak. Oke, dan sebelum dan sesudahnya juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan kepada channel saya. Syukron. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ya teman. Oke, yang sesungguhnya di dalam di dalam lampu emergensi itu, di sini semua lampu emergensi itu apapun mereknya, di sini terdapat dua driver modul ya teman, modul driver ya teman. Yang satunya itu modul driver yang seperti lampu biasanya ya teman-teman, yang bekerja dengan arus tegangan bersumber dari tegangan PLN, arus AC, kemudian akan dirubah di sini dengan IC ini ya teman-teman, dirubah menjadi DC, kemudian difilter oleh kapasitor tegangan tinggi, kemudian disalurkan ke beban sini ya teman. Nah, beban di sini dirangkai secara seri sehingga ke sini, ujung sini, nah, masuk ke sini, kemudian ke sini, ini lewat di dioda teman, dioda M7. Oke, di bagian anoda, kemudian terhubung ke chiplet yang ini. Oke, kemudian yang ujung ini masuk ke rangkaian chiplet yang dalam ini. Nah, untuk yang dalam ini rangkaiannya secara paralel ya teman-teman. Nah, kalau yang luar seri, dalam paralel terus sehingga ujung sini, kemudian masuk ke sini, terus mutar sehingga ke sini. Nah, ujung sini ketemulah dengan lilitan sini ya teman-teman, yang terhubung dengan output IC yang satunya, sehingga lampu ini akan menyala semua, chiplet ini akan menyala semua tatkala menggunakan arus PLN. Oke, maka tatkala arus PLN mati, namanya kan emergensi ya teman, tapi saklar on off-nya itu masih on itu berarti tidak di off kan, berarti ini dalam keadaan seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Maka arus listrik maka modul driver dari batu baterai akan bekerja. Nah, ini seperti ini ya teman, maka akan bekerja. Oke, arus positif negatifnya akan bekerja ya di tegangan di beban chiplet yang bagian dalam ini teman-teman. Ini kan secara paralel ya, masuk sini 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 sini, sehingga kemudian berakhir di sini dan ke sini, terus ke sini, kemudian masuk ke sini, yang semuanya terhubung dengan batu baterai sini, sehingga menyalalah yang hanya bagian dalam saja. Oke, maka karakteristik daripada chiplet yang bagian luar dan bagian dalam itu berbeda teman-teman. Kalau yang untuk luar itu bisa jadi 3 volt, untuk konsumsi tegangannya bisa jadi yang 6 volt ya teman-teman, tergantung pabriknya. Adapun kalau yang bagian dalam ini mesti 3 volt, berkisaran 3 volt untuk konsumsi tegangannya ya teman-teman. Karena kemampuan batu baterai ini kan cuma 3 koma ya teman, 3, sekian volt gitu. Maka di sini karakteristiknya berbeda, di sini konsumsi tegangannya hanya 3, sekian volt gitu. 3 volt katakanlah seperti itu. Makanya disusun secara paralel. Maka seberapun banyaknya ya, misalkan ini ada 10 tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9, maka tetap tegangannya ini, konsumsi tegangannya hanya 3 volt teman-teman gitu, karena disusun paralel. Jadi yang bertambah adalah ampernya teman-teman, maka ampernya juga harus diperhitungkan, tidak boleh melebihi daripada sumber baterainya. Entah gitu ya teman-teman, prinsip kerjanya. Oke, terus kemudian bagaimana ini itu bisa terus terisi. Nah, sehingga bisa terus terisi, jadi begini ya teman-teman, tatkala ini bekerja, teraliri arus listrik di samping menghidupkan lampu ini. Nah, ini untuk kaki ini, LN-nya ini juga terhubung ke IC ini ya teman-teman. Oke, ini IC cas tipenya QW288F ya teman-teman, dan menggunakan tegangan input DC sebesar 0,5 sampai 0,7 volt ya teman. Nah, didapat dari sini ya teman,
dari dioda ini tadi. Ini akan memberikan tegangan konstan sebesar 0,5 sampai 0,7 volt ke IC sini, sehingga IC ini akan bekerja kemudian ngecas ke baterai, sehingga baterai ini akan secara kontinu terisi terus menerus, dan secara otomatis kalau penuh juga akan berhenti itu mengisinya. Nah, lewat sini ya teman, ini plus min. Jadi ini misalkan tidak ini misalkan putus atau tidak pakai, ini sebenarnya nggak masalah ya teman. Kalau kita tidak membutuhkan lampu emergensi yang tidak menggunakan baterai ini, tetap akan nyala ya teman. Misalkan tidak pakai dioda, tetap akan nyala. Karena ini instalasinya tidak terputus ini karena lewat yang sini ya teman. Kemudian ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini ya teman. Oke, tetap menyala. Yang menjadi masalah kalau tidak ada dioda ini, maka tidak akan ngecas. Sehingga nanti untuk lampu, untuk chiplet yang bagian dalam yang emergensi nanti tidak bisa berfungsi kalau ini kosong. Gitu ya teman-teman. Ya. Oke, kita praktekkan sekarang ini teman-teman. Aku colokkan, ini nanti nyala semua ya teman-teman. Oke, nah, nyala semua ya teman-teman. Tuh bagian dalam sama bagian luar nyala ya teman-teman. Sekarang aku coba solder yang ini ke instalasi baterainya. Oke, ini sudah saya pasang baterainya ya teman-teman. Coba kita ilustrasikan. Jadi tatkala arus listrik mati atau katakanlah aliran gitu teman, aliran itu oglangan kalau bahasa Jawa, dan saklarnya itu masih posisi on, artinya ini apa itu untuk kabel yang ke PLN itu masih berhubungan, maka untuk chiplet yang bagian dalam ini pasti nyala ya teman. Nah seperti itu ya teman, ini dia, jadi yang nyala hanya bagian dalam saja. Oke, seperti itu ya teman. Oke, selanjutnya ini aku lepas. Oke, kira-kira di konektor ini akan keluar tegangan berapa ya teman-teman untuk ngecas baterainya tadi. Ini aku hubungkan ke multitester, yang positif ke merah, yang negatif ke hitam. Oke, seperti ini ya teman. Wow, seperti ini, jangan sampai bersinggungan ya teman. Oke, seperti ini. Ini takut kalau bersinggungan. Nah, seperti ini ya teman. Kemudian ini kasih tegangan PLN seperti ini. Oke, seperti ini ya teman. Kita pantau di, ulangi lagi ya teman, kira-kira terpantau di berapa volt. Nah 4 volt ya teman, 4,5,6,7. Begitu ya teman-teman ya, prinsip kerja daripada lampu LED, lampu emergensi. Terima kasih telah mengikuti video sampai habis, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.